2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi tes yang menemukannya.
Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya. Tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan! Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya, Bob, berada di zona... Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang.
Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam satu minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan dua planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni.
Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu. Alam semesta yang luasnya tak terbatas menyimpan berbagai kemungkinan dan rahasia yang tak terbatas loh. Dan inilah salah satu pertanyaan yang menarik. Akan seperti apa kehidupan dan kita sebagai manusia di planet lain? Bayangkan sebuah dunia di mana hukum fisika, lingkungan, dan kondisinya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita temui. Bagaimana kita beradaptasi dan berevolusi untuk bertahan hidup di tempat baru yang asing ini? Yuk kita lihat. Merkurius adalah planet terdekat ke matahari dan punya atmosfer yang tipis. Temperatur di sana sangat ekstrim, dengan sisi siang hari mencapai lebih dari 426,7 derajat Celcius dan sisi malam hari turun hingga 179 derajat Celcius. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim dan radiasi matahari yang konstan ini? Mungkin kita bisa berubah menjadi logam. Sebagai contoh, titanium dan platina bisa tahan suhu tinggi dengan sempurna. Tapi serius deh, ada sebuah pilihan. Kita bisa tinggal di bawah tanah, di mana suhunya nggak terlalu panas. Kalau kita tinggal di bawah tanah, kita mungkin berevolusi dengan mata yang besar untuk menangkap cahaya dengan lebih baik. Kita juga bisa berevolusi dengan kulit yang lebih tebal untuk melindungi diri kita dari radiasi yang kuat. Pada dasarnya, kita punya dua pilihan, menjadi logam atau menjadi tikus tanah. Yuk beralih ke Venus. Planet ini sangat nggak bersahabat. Pertama-tama, Venus dikenal dengan atmosfernya yang tebal dan lebih beracun daripada mantan. Seluruh planet ini diselimuti oleh karbon dioksida dan permukaannya benar-benar kering, yang membuatnya sangat panas. Suhu rata-rata sekitar 452,8 derajat Celcius, menjadikannya salah satu planet terpanas di tata surya kita. Selain itu, jangan lupakan tekanannya yang luar biasa. Berdiri di Venus akan terasa seperti berdiri 900 meter di bawah air. Hanya mikroba yang sangat kuat dari bumi yang bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin tinggal di Venus, kamu mungkin harus menjadi mikroba. Tapi sayangnya, karena kita bukan mikroba, kita harus memakai perlengkapan dan peralatan khusus untuk bertahan hidup di sana. Mungkin kita harus mengembangkan kerangka luar yang tahan panas untuk melindungi diri kita sendiri, serta mengembangkan paru-paru baru yang bisa menyaring elemen-elemen beracun di atmosfernya. Yuk bahas saudara merah favorit kita, Mars.
Perubahan pertama yang terlihat setelah beberapa ratus tahun adalah kerangka baru. Gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, jadi otot dan tulang akan menyusut. Untuk mengimbangi perbedaan ini, kamu harus makan lebih banyak dan mungkin mulai pergi ke gym. Selain itu, kamu juga harus beradaptasi dengan tekanan atmosfer yang rendah dan suhu yang lebih dingin. Kamu harus mempertahankan panas, kan? Itu artinya kamu butuh lapisan lemak tubuh yang lebih tebal. Maaf teman-teman, tapi di Mars kita mungkin akan menjadi lebih gemuk. Alasan lain untuk mulai berolahraga nih. Perubahan besar lainnya akan terjadi pada kulit. Kulit seperti sebuah penghalang besar yang melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya, seperti bakteri, sinar UV, penampilan yang menyeramkan, dan lain-lain. Jadi, apa yang akan terjadi pada kulit? Kemungkinan besar kulit akan berubah menjadi oranye karena karotenoid. Karotenoid adalah jenis nutrisi yang bisa didapat dari makanan seperti wortel, kentang, tomat, dan sebagainya. Karotenoid melindungi tubuh dari radiasi ultraviolet di Mars. Kekurangannya cuma satu, dengan makan banyak labu dari pasar petani Mars, kulitmu akan berubah menjadi oranye. Tapi mungkin itu nggak terlalu buruk. Mungkin hidup di Jupiter akan lebih mudah. Ya, nggak. Jupiter nggak punya daratan yang padat. Planet ini tersusun dari hidrogen dan helium dan disebut sebagai raksasa gas. Kamu akan melayang-layang di sana seperti di dalam awan raksasa. Dan kalaupun berhasil mendarat dan mencoba berjalan, rasanya akan seperti berjalan di tengah kabut yang sangat tebal. Jadi, bagaimana kita berevolusi di sana? Pertama, kita mungkin akan menjadi jauh lebih besar untuk bisa bertahan dari tekanan yang sangat besar. Kedua, fluktuasi temperatur di Jupiter sangat besar. Permukaannya sangat dingin dan temperaturnya meningkat secara signifikan di bawah lapisan luar atmosfer. Ketiga, kalau kamu tinggal di Jupiter, gak akan ada bahasa verbal. Planet raksasa gas ini menyerap gelombang radio, jadi meskipun kamu berbicara, gak akan ada yang mendengarnya. Musik juga nggak akan ada, jadi nggak ada pesta. Lalu apa gunanya? Hey, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, tapi itu juga nggak mudah. Jupiter penuh dengan angin kencang dan awan badai, jadi nggak mungkin kamu bisa melihat apapun. Jadi kalaupun kita bisa berevolusi di sana, hidup kita tetap nggak akan mudah. Sebelum mendarat di Saturnus, kamu mungkin ingin melihat cincinnya yang ikonik. Tapi, kamu nggak akan bisa melakukannya karena cincin Saturnus terdiri dari sekumpulan partikel es yang melayang-layang di angkasa. Jadi, akan sangat sulit untuk mendarat. Jadi, mari langsung ke Saturnus. Pada awalnya, Saturnus tampak nggak terlalu buruk bagi kita. Beberapa lapisan di planet raksasa gas ini punya temperatur yang cukup bagus. Jika kita menyelam lebih dalam ke dalam Saturnus, suhu Saturnus ternyata sangat hangat. Hingga minus 3 derajat Celcius di lapisan keduanya. Ini adalah suhu rata-rata di negara-negara seperti Swedia dan Kanada. Tapi sayangnya ini hanya satu lapisan saja. Sisa planet ini sangat dingin, jadi untuk bisa bertahan hidup di Saturnus, kita harus melakukan banyak usaha. Selain dingin, kita juga harus menghadapi lingkungan yang keras di planet ini, termasuk badai yang hebat, angin kencang, dan radiasi. Untuk melindungi diri kita dari kondisi-kondisi tersebut, kita harus mengembangkan kulit yang lebih kuat lagi, mencari bahan insulasi, dan sebagainya. Planet berikutnya adalah Uranus. Uranus punya lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi, dengan suhu yang jauh lebih dingin, nggak punya permukaan padat, dan atmosfer yang jauh berbeda. Planet ini seperti Jupiter, tapi dengan warna biru. Tapi nggak seburuk itu kok. Bahkan di Uranus ada air. Satu-satunya masalah adalah planet ini penuh dengan amonia, zat berbahaya yang biasa kita gunakan untuk membersihkan rumah. Jadi, jangan kaget kalau kamu mencium bau busuk. Selain itu, di sana sangat dingin. Rasanya seperti musim dingin yang hampir nggak pernah berakhir. Jadi, bagaimana rasanya bertahan hidup di lingkungan yang gelap dan keras seperti itu? Kita akan butuh kulit yang lebih tebal lagi untuk mengatasi suhu yang ekstrim. Dan lagi, kita butuh mata yang lebih besar untuk melihat lebih baik dalam kegelapan. Kita bahkan mungkin harus mengembangkan sistem pendengaran baru seperti lumba-lumba. Seru kan?
Yuk beralih ke Neptunus. Kalau manusia berevolusi di Neptunus, mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, adalah planet raksasa gas lainnya. Bedanya, planet ini punya inti yang padat. Kalau kita tinggal di Neptunus, kita harus mengapung atau berenang di atmosfernya yang kaya akan metana. Kita juga harus mengembangkan insang atau semacamnya agar bisa bernapas. Pada dasarnya, kita akan berubah menjadi reptil ruang angkasa atau ikan kosmik. Gravitasi di Neptunus sedikit lebih kuat daripada gravitasi bumi, tapi angin yang kencang membuat kita sulit untuk berdiri di satu tempat. Untuk menahan angin, kita harus menjadi jauh lebih berat. Sekali lagi, kamu perlu makan banyak dan melatih otot. Ya, secara teknis ini bukanlah sebuah planet, tapi kita tetap menyukainya dan gak bisa melupakannya. Sebuah dunia yang kecil, jauh, dan sangat dingin. Pluto bahkan lebih kecil dari bulan kita, dan karena itu hampir nggak ada gravitasi di sana. Akan sangat sulit untuk berdiri di sana. Agar nggak terlempar keluar angkasa secara nggak sengaja saat bermain sepak bola, kita harus membuat mesin gravitasi palsu. Dan kalau nggak ingin merasa pusing, kita harus mengembangkan sistem saraf yang baru. Tapi Pluto nggak seburuk itu kok. Misalnya, ada air cair di bawah permukaannya dan bahkan ada gunung-gunung es. Mungkin kita bisa bertahan hidup di sana kalau kita punya peralatan, pakaian, perbekalan, dan terlalu ribet. Pokoknya, dari panas terik Merkurius hingga suhu beku Neptunus, setiap planet punya tantangan lingkungan yang unik dan kesempatan untuk berevolusi. Meskipun kita mungkin gak akan pernah benar-benar tahu seperti apa manusia di planet-planet lain ini, sangat menarik untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jadi, jangan pernah berhenti mengamati bintang-bintang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya.